Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvina, NIM 1820603103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1, yaitu jelaskan konsep sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen akan selalu berkaitan dengan jalannya sistem informasi manajemen itu sendiri. Konsep sistem informasi manajemen tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan informasi, sistem, pengorganisasian manusia, dan pengambilan keputusan. Masing-masing hal tersebut saling terkait satu sama lain. Yang pertama, konsep informasi. Informasi merupakan hasil dari sistem informasi manajemen. Informasi berasal dari kumpulan data-data mentah. Data ini kemudian diolah, diproses oleh sistem sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian konsep manusia. Manusia adalah pihak yang merancang, mendesain, membangun, mengoperasikan, dan yang menggunakan. Sistem informasi manajemen tentu dirancang sedemikian rupa oleh manusia sehingga sistem tersebut bisa membantu mereka menghasilkan apa yang dibutuhkan, yaitu informasi. Selanjutnya, konsep sistem merupakan gabungan elemen, komponen, atau subsistem yang menjalankan tugasnya masing-masing, yang saling terintegrasi, saling terhubung satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tujuan. Ada subsistem yang bertugas mengumpulkan data, ada sistem lain yang mengolahnya, kemudian sistem lain yang menyempurnakannya hingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi para pemakainya. Selanjutnya, konsep organisasi manajemen. Sistem informasi manajemen berada dalam lingkup organisasi manajemen perusahaan. Manajemen akan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen akan memaksimalkan fungsinya seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasional perusahaan. Manajemen membutuhkan informasi untuk melaksanakan tugasnya. Maka, sistem informasi manajemen akan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk semua elemen organisasi manajemen, mulai dari lapisan bawah hingga manajemen lapisan puncak. Selanjutnya, konsep pengambilan keputusan. Tujuan utama sistem informasi manajemen adalah menghasilkan informasi, terlepas bagaimana cara sistem tersebut bekerja untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Konsep pengambilan keputusan adalah konsep yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen untuk dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan bagaimana evolusi sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manajemen berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Dalam perjalanannya, sistem informasi manajemen tidak serta-merta langsung menjadi sebuah sistem yang seperti kita rasakan saat ini, melainkan ada tahapan-tahapan perkembangan dari sistem yang terfokus untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data saja sampai terciptanya sistem yang mengelola data tersebut menjadi sebuah informasi, dan dari informasi tersebut terciptalah sistem pendukung keputusan. Berikut perinciannya. Yang pertama, fokus awal pada data atau EDP. Sistem pemrosesan transaksi merupakan jenis sistem yang pertama kali diimplementasikan. Fokus utama sistem ini adalah pada data transaksi. Sistem informasi ini digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi serta seringkali mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi. Nama aplikasi akuntansi berbasis komputer pada awalnya adalah pengolahan data elektronik atau EDP, kemudian berubah menjadi data processing atau DP, dan sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau SIM. Tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut.
Konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Fokus revisi pada pengambilan keputusan Decision Support System (DSS) merupakan hal yang berbeda dengan konsep SIM. DSS adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Yang ketiga, fokus sekarang pada komunikasi atau Office Automation (AO). OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. OA telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh, teleconference, voicemail, email atau surat elektronik, electronic calendaring, voicemail transmission, dan desktop publishing. Istilah lainnya dalam menggunakan semua aplikasi OA tersebut dinamakan dengan kantor virtual atau virtual office. Yang keempat, fokus potensial pada konsultasi atau Artificial Intelligence Expert System (AI) atau AS. Ide dasar AI adalah komputer dapat program untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah dinamakan dengan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge-based system. Pada bagian pengolahan dengan komputer terdiri dari 5 bidang, yakni SIA, SIM, DSS, kantor virtual, dan sistem berbasis pengetahuan. Hal tersebut dinamakan dengan sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System. Nomor 3, jelaskan fungsi hardware, software, dan brainware serta bagaimana perkembangan hardware dan software sampai saat ini. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data, menampilkan input proses. Kemudian fungsi software, yaitu software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Selanjutnya, fungsi brainware. Yang pertama, programmer. Programmer adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program. Program yang dibuat programmer biasanya sangat dibutuhkan dalam sistem komputerisasi itu sendiri. Jadi, programmer harus mampu dan menguasai tentang berbagai pemrograman pada komputer. Selanjutnya, administrator. Administrator bekerja sebagai orang yang mengelola sebuah sistem pada komputer maupun jaringan komputer. Dengan adanya administrator, maka sistem yang ada menjadi lebih baik dan jelas rules-nya. Selanjutnya, operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sebuah sistem atau program dan termasuk merawatnya. Sistem dan program yang dijalankan semua menggunakan perangkat komputer. Contoh, tugasnya adalah menyiapkan data yang nantinya bisa diakses baik dalam perusahaan maupun pribadi. Kemudian perkembangan hardware, yakni perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Yang pertama, generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer mengandalkan ruang tabung hampa, vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Ukuran penyimpanannya hanya sekitar kurang lebih 2000 byte, dan untuk menjalankan program dan pencetakan masih dilakukan secara manual. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, EDSAC.
Kemudian generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Transistor menggantikan kedudukan vakum tube dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsi sedikit tenaga. Ukuran penyimpanan berkapasitas sebesar 32 kilobyte dengan kecepatan 20.000 sampai 30.000 perintah per detik. Pada periode ini pula bahasa pemrograman sudah mulai dikenal untuk menggantikan bahasa mesin pada generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan ada beberapa profesi baru yang bermunculan seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Selanjutnya generasi ketiga tahun 1964 sampai 1980. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas dengan ukuran penyimpanan berkapasitas 2 MB dengan kecepatan kurang lebih 5 juta per detik. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Selanjutnya generasi keempat yaitu tahun 1980 sampai sekarang. Komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuits atau VLSIC dalam sebuah chip. Teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini diutamakan dengan mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Ukuran penyimpanan mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah personal komputer dikenal pada generasi ini. Selanjutnya generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-human. Model non-human akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Institute for New Computer Technology atau ICOT juga dibentuk untuk merealisasikannya. Kemudian perkembangan software, yaitu perkembangan software era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punched card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat era pioner dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Kemudian era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat langsung real time. Selanjutnya era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Selanjutnya nomor 4, jelaskan tujuan dari IRP dan ERP. Tujuan dan peranan IRP dan ERP dalam organisasi, yaitu tujuannya adalah untuk dapat memudahkan pekerjaan dan menjadikannya lebih efisien dan efektif, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Akibatnya adalah dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam perusahaan. Mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. Menjadikan perangkat lunak yaitu mengotomisasi dan mengintegrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan
praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Yang terakhir, membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa lebih cepat. Nomor 5, jelaskan alat-alat bantu yang digunakan dalam desain sistem. Alat bantu perancangan sistem dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ASI, aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada suatu sistem. Dari sini dapat diketahui apakah sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau tidak, masih manual atau komputerisasi. Selanjutnya, konteks diagram. Diagram konteks adalah bagian dari DFD yang berfungsi memetakan model lingkungan yang direpresentasikan dengan lingkungan tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Prosedur untuk menggambar diagram konteks adalah sebagai berikut. Identifikasi semua entitas-entitas eksternal yang mewakili yang terlibat dalam organisasi atau sistem. Selanjutnya, diidentifikasi dan uraikan arus informasi utama ke dan dari entitas eksternal. Kemudian, gambar diagram konteks dengan organisasi atau sistem sebagai sebuah proses tunggal dengan entitas eksternal yang terhubung ke proses ini oleh arus informasi utama. Selanjutnya, DFD, Data Flow Diagram. DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. DFD terdiri dari 4 simbol yang masing-masing digunakan untuk mewakili kesatuan luar, proses arus data, dan simpanan data. Ada 2 notasi penggambaran DFD yang umum dipakai, yaitu notasi Sarson dan notasi Gensarson dan Eudon de Marco. Kedua notasi ini mempunyai arti yang sama. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Marston pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, proses, dan akses yang dikenal dengan akronim PAPA. Yang pertama, akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Bagian privasi. Yang pertama, privasi fisik. Hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tak dikehendaki terhadap waktu, ruang, properti, atau hak milik. Privasi informasi. Hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi pribadi yang dikomunikasikan dengan pihak lain. Sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. Selanjutnya, kebebasan hak privasi. Berbahasa adalah hak asasi manusia yang paling dasar, di mana masih adanya keterikatan terhadap aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di mana tempat itu berada. Yang kedua, akurasi atau keakuratan. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang ketiga, properti atau kepemilikan. Properti adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu barang ataupun non-barang. Aspek properti ini berhubungan dengan siapa pemilik informasi, bagaimana harganya, atau bagaimana kadar sebuah informasi itu sangat diperlukan, bagaimana sebuah informasi itu mengalir, dan siapa saja yang boleh mengakses. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diukur melalui 3 mekanisme, yaitu hak
cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan trade secret. Yang keempat, accessibility atau hak akses. Hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Salah satu alasan sulitnya menegakkan etika di dunia TI adalah karena relatif barunya di bidang ini. Accessibility berhubungan dengan informasi apa yang dapat diperoleh seseorang atau organisasi, dan dalam kondisi seperti apa. Hak akses ini erat hubungannya dengan privasi dan security. Terima kasih.